Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu latihan soal bab 4, getaran, gelombang, dan cahaya. Lebih tepatnya part 2, cermin cekung dan cermin cembung. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Soal nomor 1. Cermin cekung dan cermin cembung memiliki perbedaan utama yang terletak pada A. Bentuk permukaannya, B. Kedudukan titik fokusnya, C. Kedudukan bayangan yang dibentuk, D. Sifat bayangan yang dibentuk. Jawabannya A. Bentuk permukaannya. Cermin cekung dan cermin cembung merupakan dua cermin yang perbedaan utama terletak pada permukaannya, di mana cermin cekung memiliki permukaan yang cekung ke dalam, sedangkan cermin cembung memiliki permukaan yang cembung keluar. Jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 2. Sifat bayangan pada cermin cekung jika benda berada tepat pada pusat kelengkungan cermin, kecuali A. Nyata, B. Tegak, C. Terbalik, D. Sama besar. Jawabannya B. Tegak. Nah, ketika benda berada di pusat kelengkungan cermin, maka sinar istimewanya ialah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Sedangkan sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang menuju titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, perpotongannya inilah tempat di mana terbentuk bayangannya. Jadi sifat bayangannya adalah karena di depan cermin maka bersifat nyata, terbalik, dan sama besar ya, tingginya sama. Soal nomor 3. Sifat bayangan yang terbentuk cermin cekung jika benda berada pada ruang satu adalah A. Nyata, terbalik, diperbesar, B. Nyata, terbalik, diperkecil, C. Maya, tegak, diperkecil, D. Maya, tegak, diperbesar. Jawabannya D. Maya, tegak, diperbesar. Nah, ketika benda berada di ruang satu, maka sinar istimewanya ialah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Sedangkan sinar istimewa yang kedua ialah sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali menuju ke titik pusat kelengkungan. Nah, dari perpanjangan sinar pantulnya ini nanti perpotongannya akan terbentuk bayangan. Nah, karena bayangannya terletak di belakang cermin, maka sifatnya ialah maya, tegak, dan diperbesar. Soal nomor 4. Sebuah benda berada di depan cermin cekung pada jarak 8 cm. Jika jarak fokus cermin 5 cm, bayangan yang terbentuk bersifat A. Nyata, terbalik, diperkecil, B. Maya, tegak, diperbesar, C. Nyata, terbalik, diperbesar, D. Maya, sama besar, dan tegak. Jawabannya C. Nyata, terbalik, diperbesar. Diketahui S sama dengan 8 cm, F sama dengan 5 cm. Nah, ini titik fokusnya 5 cm dan jarak bendanya 8 cm. Berarti benda terletak di ruang 2. Sinar istimewanya ialah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Sedangkan sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik fokus
akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, perpotongannya ini akan membentuk bayangan. Nah, karena bayangannya di depan cermin, maka sifatnya nyata, kemudian terbalik dan diperbesar. Soal nomor 5. Sebuah benda berada di depan cermin cekung pada jarak 50 cm. Jika fokus cermin 20 cm, maka bayangan berada pada jarak A 30 cm, B 33,3 cm, C 67,7 cm, D 70 cm. Jawabannya B 33,3 cm. Diketahui S sama dengan 50 cm, F sama dengan 20 cm. Ditanya S strip atau jarak bayangan. Jawab 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S strip. 1 per 20 sama dengan 1 per 50 plus 1 per S strip. Nah, ini nanti pindah ruas. 1 per 20 kurangi 1 per 50 sama dengan 1 per S strip. Nah, nanti ini penyebutnya kita samakan antara 20 dan 50, kita ubah menjadi 100. Nah, berarti hasilnya menjadi 5 min 2 per 100 sama dengan 1 per S strip. 3 per 100 sama dengan 1 per S strip. Nah, nanti dibalik, berarti S stripnya sama dengan 100 bagi 3, dan S strip atau jarak bayangannya ialah 33,3 cm. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan pemanfaatan cermin cekung adalah A. Spion kendaraan, B. senter, C. lampu kendaraan, D. teleskop. Jawabannya A. Spion kendaraan. Contoh kegunaan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari adalah teleskop luar angkasa, oftalmoskop, lampu kendaraan, senter, piringan satelit, dan reflektor surya. Sedangkan spion kendaraan memanfaatkan prinsip kerja dari cermin cembung. Soal nomor 7. Benda setinggi 1 cm berada di depan cermin cekung yang memiliki titik fokus 3 cm. Bila jarak benda ke cermin 4 cm, maka tinggi bayangannya adalah A. 1 cm, B. 2 cm, C. 3 cm, D. 4 cm. Jawabannya C. 3 cm. Diketahui H sama dengan 1 cm, F sama dengan 3 cm, dan S sama dengan 4 cm. Ditanya H strip atau tinggi bayangan. Jawab, untuk mencari tinggi bayangan, maka kita harus menghitung jarak bayangannya terlebih dahulu. Rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S strip. 1 per 3 sama dengan 1 per 4 plus 1 per S strip. Nah, nanti ini pindah ruas menjadi 1 per 3 min 1 per 4 sama dengan 1 per S. Nah, nanti kita samakan penyebutnya antara 3 dan 4 nanti menjadi 12. Jadi 1 per S strip sama dengan 4 min 3 per 12. Nah, 1 per 12 sama dengan 1 per S strip, tinggal dibalik saja, maka S strip atau tinggi bayangannya menjadi 12 cm. Nah, kalau sudah diketahui jarak bayangan, maka kita menghitung perbesaran bayangannya terlebih dahulu. Yaitu rumusnya M sama dengan S strip per S, M sama dengan 12 per 4, dan M atau tinggi bayangannya sama dengan 3 kali. Nah, baru setelah diketahui perbesaran bayangan, maka kita bisa menentukan tinggi bayangannya dengan rumus M sama dengan H strip per H.
M-nya nanti tadi ketemu 3, berarti 3 sama dengan H strip per 1. Nah, H strip sama dengan 3 kali 1, maka H strip atau tinggi bayangannya ialah 3 cm. Soal nomor 8. Sifat bayangan yang terbentuk cermin cembung jika benda terletak pada pusat kelengkungan cermin adalah A. Nyata terbalik diperbesar, B. Nyata terbalik diperkecil, C. Maya tegak diperbesar, D. Maya tegak diperkecil. Jawabannya D. Maya tegak diperkecil. Nah, karena benda terletak di pusat kelengkungan cermin seperti ini, maka sinar istimewanya ialah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah sinar dari titik fokus. Nah, kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali lurus ya, seperti ini. Nah, nanti perpotongan pemantulan bayangannya ini itu merupakan tempat di mana terbentuk bayangannya. Nah, khusus untuk cermin cembung ya, khusus untuk cermin cembung, berapapun jarak bendanya, entah di ruang 1, 2, 3 atau yang lain, maka sifatnya selalu maya, tegak, dan diperkecil ya. Oke, saya ulangi, khusus untuk cermin cembung, berapapun jarak bendanya, itu sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Soal nomor 9. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung sejauh 20 cm yang jarak fokusnya 30 cm. Jarak bayangan yang dibentuk cermin tersebut adalah A. 12 cm di belakang cermin, B. 12 cm di depan cermin, C. 10 cm di belakang cermin, D. 10 cm di depan cermin. Jawabannya A. 12 cm di belakang cermin. Diketahui S sama dengan 20 cm dan F sama dengan min 30 cm. Nah, ini khusus untuk cermin cembung ya. Meskipun di soal titik fokusnya tidak ada keterangan negatif, maka kita harus mengubahnya menjadi negatif ya. Ingat sekali lagi ya, khusus untuk cermin cembung, nilai F-nya itu selalu bernilai negatif meskipun di soal tidak ada petunjuk negatifnya. Kemudian ditanya S strip, jawab 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S strip. Nah, karena fokusnya negatif, maka 1 per min 30 sama dengan 1 per 20 plus 1 per S strip. Nah, pindah ruas menjadi 1 per min 30 kurangi 1 per 20 sama dengan 1 per S strip. Nah, nanti kita samakan penyebutnya antara 30 dan 20 diperoleh angka 60. Maka min 2 kurangi 3 per 60 sama dengan 1 per S strip. Nah, min 5 per 60 sama dengan 1 per S strip. Kemudian kita balik 60 bagi min 5 sama dengan S strip, maka S strip sama dengan min 12 cm. Nah, tanda minus di sini itu menunjukkan bahwa bayangan itu terbentuk di belakang cermin ya. Jadi kalian jangan bingung ketika menjumpai jarak bayangan kok negatif ya. Negatif itu menunjukkan bahwa bayangan terbentuk di belakang cermin. Soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan salah satu pemanfaatan cermin cembung adalah A. Cermin rias, B. Cermin di persimpangan jalan, C. Lampu kendaraan, D. Senter. Nah,
Silakan kalian bisa menulis jawaban kalian pada komentar di bawah ini ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.